Wis lo. Wis rekam. Wis. Matiin dulu mic-nya dong semuanya, Ulin. Ulin deh. Nah, 1, 2, 3. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Pagi baik, Bu. Oke, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar ya. Walaupun pembelajaran kita pada pagi hari ini dilaksanakan secara online. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya, agar kegiatan belajar kita berjalan lancar dan diberi kemudahan. Nah, berdoa dipersilahkan. Amin. Baik, terima kasih. Selanjutnya, Ibu akan mengecek Ngomong apa ya? kehadiran kalian. Mungkin untuk kamera bisa dicek teman-temannya. Hadir semua, Bu. Alhamdulillah kalau hadir semua ya. Nah, anak-anak, selanjutnya masuk ke materi ya. Ibu mau share screen terlebih dahulu. Sebentar ya. Jam lirik Bu. Kenapa? Aimu. Tembem. Katanya maunya gorengannya tuh 5 ya. Lagi Ini kayak Anak-anak, apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke, sebentar ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang apa, anak-anak? Pencemaran lingkungan. pencemaran lingkungan. Oke, betul sekali. Pencemaran lingkungan ya. Oke, selanjutnya. Sebentar ya. Oke, untuk tujuan pembelajarannya ibarat setelah kalian belajar hari ini, kalian dapat menjelaskan pengertian pencemaran lingkungan, mengidentifikasi jenis-jenis pencemaran, menyebutkan penyebab pencemaran, menjelaskan dampak pencemaran terhadap kehidupan, dan yang terakhir itu menyusun upaya pencegahan pencemaran. Oke, selanjutnya Ibu mungkin akan mengajukan pertanyaan ya. Apakah ada yang tahu nih? Pernahkah kamu ini melihat sampah yang menumpuk di sungai atau selokan di sekitar rumahmu? Nah, kalian pernah melihat nggak sampah yang menumpuk di sungai atau di selokan di sekitar rumah kalian? Pernah Nah, Bu. nah itu Ibu mau tanya lagi nih, kira-kira itu apa penyebabnya dan apa itu dampaknya? Berisik lo kita. Penyebabnya membuang sampah sembarangan langsung ke saluran air. Dampaknya banjir akibat aliran air tersumbat, Bu.
Oke, benar sekali ya. Mungkin selanjutnya Ibu akan menayangkan video tentang pencemaran lingkungan dalam YouTube sebagai berikut. Tapi Ibu udah mengirimkan di grup WhatsApp. Mungkin kalian bisa menontonnya terlebih dahulu. Ibu beri waktu selama 5 menit ya. Oke. Apakah sudah ditonton videonya? Sudah, Bu. Oke, lanjut ya. Sudah, Bu. Nah, dari video yang tadi ternyata terdapat permasalahan seperti berikut ini. Nah, terdapat di sebuah desa ini ada sungai yang dahulunya digunakan warga untuk mandi, mencuci, dan sumber air sehari-hari. Namun dalam beberapa bulan terakhir, kondisi sungainya ini berubah. Airnya menjadi keruh, berbau tidak sedap, dan banyak sampah mengapung di permukaan. Nah, selain itu, beberapa warga mengeluhkan gatal-gatal karena menggunakan air sungai tersebut. Nah, setelah ini, Ibu akan membagikan LKPD yang kalian kerjakan secara mandiri ya. Sebentar, Ibu buka LKPD-nya terlebih dahulu. Ibu sudah kirimkan LKPD-nya di grup WhatsApp ya. Kalian bisa membukanya dan membaca petunjuk penggunaan dan mengerjakan bagian-bagian mana yang perlu dikerjakan seperti itu. Ibu beri waktu selama 15 menit untuk mengerjakan LKPD ini. Apakah cukup? Cukup, Bu. Cukup, Bu. Oke. Mungkin mulai dari sekarang bisa mengerjakan LKPD-nya ya. Bila ada yang sulit atau susah, bisa ditanyakan kepada Ibu. Ini ngerjainnya mandiri apa kelompok, Bu? LKPD ini dikerjakan secara mandiri di selembar kertas saja ya. Baik, Bu. Ya, setelah selesai mengerjakan, Ibu harap ada beberapa anak yang presentasi membacakan hasil pengerjaan LKPD-nya, oke? Oke, Bu. Baik, Ya. Bu. Oke. Oke, apakah sudah selesai untuk mengerjakan LKPD-nya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sebentar ya. Oke, mungkin dari kalian ada yang mau mengajukan diri untuk presentasi pada permasalahan. Ayo pikirkan dan solusi dari permasalahan berikut ini. Ayo pikirkan. Oke, Mbak Alvina boleh? Baik, Bu. Sebelumnya mohon maaf di sini agak berisik, Bu, soalnya rumah saya di pinggir jalan. Oh iya, tidak apa-apa, Mbak. Ya. Baik. Yang pertama, saya mau membacakan rumusan permasalahannya terlebih dahulu. Jadi di sebuah desa itu terdapat sungai yang dahulunya digunakan warga untuk mandi, mencuci dan sumber air sehari-hari. Namun dalam beberapa bulan terakhir, keadaan sungai itu berubah. Airnya menjadi keruh, berbau, tidak sedap, dan banyak sampah mengapung di permukaan. Selain itu, beberapa warga mengeluh gatal-gatal setelah menggunakan air sungai tersebut. Untuk tugas yang pertama, Ayo Pikirkan itu jenis pencemarannya, yaitu pencemaran air, karena tadi airnya menjadi keruh, terus baunya tidak sedap. Terus yang kedua, ciri-ciri pencemaran dari pencemaran air, yang pertama ada air keruh, terus bau tidak sedap, banyak sampah yang mengapung, terus menyebabkan gatal-gatal. Yang kedua, untuk solusi permasalahannya, kita itu tidak boleh membuang sampah ke sungai. Terus yang kedua, kita harus mengelola limbah sebelum dibuang.
Yang ketiga, kita dapat menjaga kebersihan lingkungan, dan yang terakhir, kita dapat mengikuti edukasi dari masyarakat. Seperti itu, Bu. Oke, beri tepuk tangan untuk Mbak Alvina. Jawabannya sudah benar sekali ya. Oke, selanjutnya ke bagian Ayo menulis. Kita bisa baca bersama-sama nih. Contoh-contoh pencemaran yang terjadi di lingkungan sekitar kamu. Yang pertama ini pencemaran udara. Yang pertama ada apa ini? Asap kendaraan. Terus ada asap pabrik, pembakaran sampah, sama asap rokok. Nah, untuk pencemaran air, ini ada sampah di sungai, limbah rumah tangga, air keruh dan bau, dan limbah industri. Nah, untuk pencemaran tanah, bentar. Nah, untuk pencemaran tanah ini ada sampah plastik, ada limbah kimia, ada pestisida berlebih, dan tanah yang tercemar. Nah, untuk pencemaran suara, ini ada bising kendaraan, suara mesin, pekerjaan bangunan atau konstruksi, dan sound system tetangga. Di sini ada nggak yang tetangganya sering berisik gitu? Jadi itu merupakan salah satu pencemaran suara ya. Oke, selanjutnya ke bagian mari selidiki. Nah, mungkin dari sini ada yang mau mengajukan diri untuk presentasi. Oke, Mbak Novita boleh membacakan jawabannya? Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Yang pertama, pengertian pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan adalah kondisi masuknya zat energi atau makhluk hidup ke lingkungan sehingga menurunkan kualitas lingkungan dan mengganggu kehidupan. Yang kedua, jenis-jenis pencemaran lingkungan, yaitu ada pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah, dan pencemaran suara. Yang ketiga, perbedaan pencemaran. Yang pertama, air, yaitu terjadi di sungai atau danau akibat limbah cair. Yang kedua, udara, yaitu akibat asap kendaraan atau pabrik. Yang ketiga, tanah, yaitu akibat sampah dan bahan kimia. Yang ketiga, suara, yaitu akibat kebisingan atau mesin atau kendaraan. Yang keempat, penyebab utama, yaitu aktivitas manusia seperti membuang sampah sembarangan dan limbah industri tanpa pengolahan. Yang kelima, pihak yang berperan, yaitu ada warga yang membuang sampah, pelaku usaha, dan kurangnya pengawasan pemerintah. Kemudian yang keenam, dampak terhadap ekosistem, yaitu air menjadi tidak layak, ikan dan organisme mati, dan rantai makanan terganggu. Yang ketujuh, dampak terhadap kesehatan manusia, yaitu penyakit kulit, gatal-gatal, kemudian infeksi, dan yang terakhir gangguan kesehatan lainnya. Oke, baik sekali jawaban dari Mbak Novita. Beri tepuk tangan semuanya. Oke, selanjutnya setelah kalian mengerjakan LKPD, Ibu akan memberikan sedikit penguatan materi ya mengenai pencemaran lingkungan. Nah, yang pertama ini apa sih pencemaran lingkungan itu? Nah, pencemaran lingkungan itu adalah masuknya zat, energi, atau makhluk hidup ke dalam lingkungan sehingga kualitas lingkungan menurun dan tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, lingkungannya ini berubah menjadi kotor atau rusak akibat aktivitas manusia maupun alam sehingga dapat membahayakan makhluk hidup. Oke, selanjutnya ada jenis-jenis pencemaran lingkungan. Nah, yang tadi udah Ibu sebutkan di LKPD, nah terdapat 4 jenis pencemaran lingkungan ya anak-anak. Yang pertama ini ada pencemaran udara. Contohnya seperti kendaraan dan asap pabrik. Yang kedua ada pencemaran air. Nah, contohnya ini ada limbah rumah tangga, limbah industri, dan sampah plastik. Nah, selanjutnya yang ketiga ada pencemaran tanah. Nah, contohnya ini ada sampah anorganik, pestisida, dan bahan kimia. Dan yang terakhir ini ada pencemaran suara, yaitu ada kebisingan kendaraan, pengeras suara, dan mesin.
Nah, ternyata pencemaran lingkungan ini disebabkan oleh beberapa faktor. Nah, ini ada beberapa penyebab, ada 5 Ibu tampilkan. Yang pertama ini ada aktivitas industri yang menghasilkan limbah. Yang kedua ini ada kendaraan bermotor yang mengeluarkan gas. Yang ketiga ada penggunaan pestisida dan bahan kimia berlebihan. Yang keempat ada pembuangan sampah sembarangan. Dan yang kelima ini kebiasaan manusia yang tidak ramah lingkungan. Nah, dari 5 penyebab pencemaran ini, di antara kalian apakah ada yang biasanya melakukan hal-hal seperti ini? Tidak, Bu. Alhamdulillah kalau tidak ada ya. Tapi kalian kalau ke sekolah, berangkat sekolah ini biasanya menggunakan kendaraan bermotor atau Naik sepeda, Bu. Naik sepeda. menggunakan sepeda atau yang lainnya? Jalan kaki, Bu. Saya naik Iya, sepeda, Bu. kalian naik sepeda. Masya Allah ini jalan kaki juga. Ini nggak apa-apa, ini sehat buat badan kita ya. Oke, lanjut. Sebentar ya. Sebentar ya, ini rada nge-lag laptop Ibu. Sebentar. Oke, selanjutnya ini ada dampak yang ditimbulkan dari perilaku-perilaku tadi ya untuk pencemaran lingkungan. Yang pertama ini dampak terhadap lingkungan. Yang pertama ada rusaknya ekosistem, jelas ya. Ekosistem di sekitar kita akan rusak, apalagi kalau lingkungannya banyak sampah. Nah, selanjutnya ada menurunnya kualitas air, udara, dan tanah. Yang kedua ada dampak terhadap kesehatan. Ada penyakit pernapasan, bisa menimbulkan penyakit pernapasan, penyakit kulit, dan pencernaan. Selanjutnya ada gangguan pendengaran, ini untuk pencemaran suara. Yang ketiga ada dampak sosial ekonomi. Dampaknya seperti menurunnya hasil pertanian dan perikanan, terus turunnya daya tarik pariwisata, dan berkurangnya kualitas hidup manusia. Nah, dari penyebab dan dampak yang ditimbulkan, kita bisa melakukan upaya pencegahan nih terhadap pencemaran. Yang pertama ini kita bisa melakukan daur ulang dengan prinsip 3R. Yang kedua ada menanam pohon dan menjaga kelestarian hutan. Yang ketiga ada mengolah limbah rumah tangga dan industri. Yang keempat ada menggunakan transportasi ramah lingkungan. Dan yang terakhir ini membuang sampah pada tempatnya. Nah, kita sebagai masyarakat memiliki peran penting nih dalam mencegah pencemaran lingkungan. Yang pertama ini kita bisa mengikuti program bank sampah. Yang kedua ini bisa membuat kerajinan dari botol plastik bekas. Yang ketiga, kita dapat ikut serta dalam kegiatan penghijauan. Yang selanjutnya ini kerja bakti membersihkan selokan dan jalan. Dan yang terakhir ini menghemat dan menggunakan energi terbarukan. Oke, dari pembelajaran pada pagi hari ini, apa yang bisa kalian simpulkan dari pembelajaran hari ini, teman anak-anak? Tadi tentunya kita sudah belajar dan tahu tentang jenis-jenis penyebab, dampak, serta
upaya-upaya yang bisa kita lakukan untuk mencegah pencemaran lingkungan. Oke, mungkin cukup sekian materi yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih yang sudah join untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf, Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.